Halo Sobat Film, kali ini kita akan merangkum alur cerita film The Glory Season 2. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu Sarah membobol berangkas dan mencuri uang, dan saat itu juga ia ditelepon oleh Myung dan ditanya tentang Sohee. 너 개 떨어진 거 보고도 신고도 안 하고 그냥 쨌지. Setelah Myung menelpon Jun dan menanyakan tentang Sohee, malam itu juga Myung menelpon Choi dan mengajaknya meninggalkan Korea karena Myung menyukainya, dan itu membuat Choi terkejut. Hari itu Yeonji berada di apartemen milik Don-eun, tetapi ia terkejut melihat suaminya bernama Hadu berada di ruangan itu dan menanyakan kematian Sohee padanya. Yeonji mengatakan jika ia tidak tahu tentang kematian Sohee, walaupun ia berada di lokasi. Tanpa disadari, mereka dipantau oleh Dong-eun melalui kamera yang ada di ruangan itu. Sedangkan di rumah sakit, Jun menyelidiki jenazah Sohee yang berada di ruang pendingin. Jun menanyakan kebenaran itu pada direktur rumah sakit, dan direktur rumah sakit mengakui jika dulu meletakkan jenazah Sohee di ruangan pendingin karena perintah ayah Jun selaku pemilik rumah sakit. Setelah Jun pulang, di rumahnya ia bertemu dengan seseorang yang ia sukai, yaitu Dong-eun. Hari itu, Jun didatangi oleh pihak kepolisian. Ia diminta keterangan tentang Myon yang menghilang dan terjerat kasus narkoba. Dan saat itu, ia menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, saat Yeonji bekerja di stasiun televisi sebagai reporter, tiba-tiba Dong-eun menemuinya. Siang itu, Dong-eun meminta Yeonji mengakui kesalahannya pada polisi. Tetapi Yeonji tidak akan pernah melakukan itu karena tidak ada yang memiliki bukti jika ia yang melakukan itu pada Sohee. Di kantor, Hadu mendapat informasi jika Myung menghilang, dan ia menerima flash disk yang berisi rekaman suara Yeonji tidur dengan seseorang. Itu membuat Hadu emosi dan membuang flash disk ke jalan raya. Di malam itu, Jun memberi hadiah tenda pada Dong-eun, lalu ia mengajaknya makan malam di halaman rumahnya. Keesokan harinya, Yeonji, Sarah, Choi, dan Jun berkumpul. Mereka membahas kasus kematian Sohee akibat dirundungkan oleh mereka. Tetapi yang ada di lokasi kejadian adalah Yeonji. Yeonji meninggalkan teman-temannya, lalu ia ke lokasi tempat Sohee jatuh dari gedung hingga meninggal dunia. Di lokasi itu, Yeonji menghubungi Kang dan menanyakan label namanya sebagai salah satu bukti jika ia yang melakukan pembunuhan pada Sohee dahulu. Pada saat itu, Yeonji memberikan label namanya pada Kang untuk dilenyapkan. Tetapi, Kang tidak melenyapkan bukti itu, melainkan diberikan kepada seseorang. Siang itu, pihak kepolisian mengatakan pada Dong-eun jika laporan mengenai Sohee meninggal karena dirundung ialah palsu, karena tidak ada bukti dalam pelaporan Dong-eun. Sedangkan malam itu, Kang mengatakan pada Yeonji jika label nama miliknya yang bisa menjadi bukti jika dirinya membuat Sohee meninggal sudah dilenyapkan. Di rumah sakit, Jun meminta izin ibunya untuk membantu orang yang dia sukai menyelidiki kasus kematian, dan ia diizinkan oleh ibunya dengan syarat jangan tertangkap oleh siapapun. Malam itu, Dong-eun memiliki laporan Sohee dari Jun, dan tertera jika Sohee hamil ketika meninggal dunia. Setelah itu, Dong-eun mengambil semua foto yang ada di ruangannya dan ia mencari foto seseorang. Tetapi saat itu, ia tidak menemukan foto yang ia cari. Sedangkan di suatu tempat, Yeonji membawa foto orang yang sedang dicari oleh Dong-eun. Ia menunjukkan foto pada seseorang yang berada di hadapannya hingga orang itu ketakutan. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat beristirahat.
Selamat tidur, semoga mimpi indah.